Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi standar skor. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Anissa Prameswari Prayitno Putri. Yang kedua, Putri Nilamsari. Dan yang terakhir, saya sendiri, Muhammad Khairul Firdaus. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Standar skor. Apa itu standar skor? Standar skor atau nilai standar adalah nilai yang ditunjukkan dengan suatu skala untuk menunjukkan bagaimana perbandingan satu individu dengan individu lain dalam satu kelompok. Ada dua jenis skor baku, yaitu yang pertama ada Z-score dan T-score. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang Z-score. Z-score adalah besarnya penyimpangan skor individu dari rata-rata dibagi standar deviasi. Rata-rata skor standar sama dengan 0 dengan standar deviasi. Z-score juga memiliki pengertian yaitu skor yang menunjukkan sejauh mana skor mentah bersumber dari satuan simpangan baku. Selanjutnya, di sini ada rumus untuk mencari Z-score. Rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurang X bar dibagi SDX. Dengan keterangan, X yaitu adalah skor yang kita miliki atau skor yang ingin kita cari. X bar sama dengan rata-rata populasi atau mean. Selanjutnya, SDX sama dengan simpangan baku atau standar deviasinya. Di sini kami memiliki contoh soal yang membahas tentang Z-score. Soalnya yaitu, seorang siswa yang bernama Jesse mendapatkan nilai 80 di pelajaran matematikanya. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasi seluruh siswa di kelasnya adalah masing-masing 75 dan 9,29. Di kelas yang sama, Jesse mendapatkan nilai 85 di pelajaran bahasa Inggris. Nilai rata-rata seluruh siswa di kelas tersebut adalah 82,5, sedangkan standar deviasinya adalah 7,54. Lalu pertanyaannya adalah, di pelajaran manakah Jesse berprestasi lebih baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita harus mencari nilai Z-score dari masing-masing pelajaran. Yang pertama kita akan mencari nilai Z-score dari pelajaran matematika. Langsung saja kita masukkan rumus dari Z-score, yaitu Z sama dengan X dikurang X bar dibagi SDX atau standar deviasi atau juga simpangan baku. Lanjut, Z sama dengan kita masukkan nilai dari pelajaran matematika Jesse yaitu 80. Kemudian kita kurang dengan rata-rata di kelas yaitu 75. Lalu dibagi dengan standar deviasinya yaitu 9,29. Kemudian Z sama dengan 5 dibagi 9,29. Maka hasilnya adalah Z sama dengan 0,538. Setelah kita berhasil mendapatkan nilai Z-score dari pelajaran matematika, kita lanjut untuk mencari nilai Z-score dari pelajaran bahasa Inggris. Langsung saja kita masukkan rumus dari Z-score, yaitu Z sama dengan X dikurang X bar dibagi SDX atau standar deviasi atau juga simpangan baku. Kemudian kita masukkan angka-angkanya yaitu Z sama dengan 85 sebagai nilai pelajaran bahasa Inggris Jesse dikurang dengan 82,5 sebagai rata-rata di kelas dibagi dengan 7,54 sebagai standar deviasinya atau simpangan bakunya. Kemudian Z sama dengan 2,5
dibagi 7,54. Maka hasil yang kita peroleh adalah Z sama dengan 0,331. Dari perhitungan di atas, hasil yang kita peroleh menunjukkan bahwa skor Z matematika lebih tinggi dari skor Z bahasa Inggris. Artinya, Jessie berprestasi lebih baik di pelajaran matematika apabila dibandingkan dengan pelajaran bahasa Inggris. Di sini kami memiliki soal agar teman-teman dapat lebih memahami tentang Z-score. Pada UAS, A memperoleh nilai 60 untuk mata kuliah CE. Untuk mata kuliah CE rata-ratanya adalah 50 dan simpangan bakunya 10. Untuk mata kuliah CO, A memperoleh nilai 56 dan rata-rata kelasnya adalah 48 dan simpangan bakunya 4. Lalu dalam kasus ini, di manakah posisi nilai A yang lebih baik? T-score. T-score adalah bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasi 10. T-score pada dasarnya adalah skor Z yang ditulis dengan format lain. Skor T dibuat apabila skor Z nilainya di bawah skor Mian distribusi. Perhitungannya itu mengalihkan skor Z dengan 10 lalu ditambah 50. Misal, min 1 dikali 10 ditambah 50 sama dengan 40. Rumus T-score adalah sebagai berikut. T-score 10 buka kurung Z ditambah 50 atau T-score sama dengan 50 ditambah 10Z. Contoh soal, peserta didik A memperoleh skor mentah 35 dengan rata-rata 60 dan simpangan baku 30. Dengan demikian, nilai yang diperoleh peserta didik A dalam skala nilai 0 sampai 100 adalah jawabannya 50 ditambah dalam kurung 35 dikurang 60 dibagi 30 dikali 10 adalah 41,67. Soal, Budi memperoleh skor mentah 60 dengan rata-rata 80 dan simpangan baku 40. Lalu nilai yang diperoleh Budi dalam skala nilai 0 sampai 100 adalah kegunaan Z-score dan T-score. Z-score umumnya digunakan untuk mengubah skor-skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda. Dengan menggunakan Z-score, maka peserta yang memiliki kemampuan lebih tinggi adalah peserta didik yang Z-score-nya bertanda positif. Sebaliknya, yang bertanda negatif adalah peserta didik yang memiliki kemampuan lebih lemah dari lainnya. Sedangkan T-score dapat diperoleh dengan jalan memperkalikan Z-score dengan angka 10, kemudian ditambah dengan 50. T-score dicari dengan maksud untuk meniadakan tanda minus yang terdepan di nilai Z-score, sehingga lebih mudah dipahami oleh mereka yang masih asing atau awam terhadap ukuran-ukuran statistik. Perbedaan antara Z-score dan T-score. Menurut situs eduka.com yang ditulis oleh Maduri Thakur, ada 9 perbedaan teratas antara Z-score dan T-score, yaitu yang pertama adalah standarisasi data. Kalau Z-score, standarisasinya dari data populasi, sedangkan kalau T-score, standarisasinya dari data sampel. Lalu yang kedua ada ukuran data. Z-score ketika populasi diketahui atau di atas 30, seseorang dapat menggunakan skor Z. Sedangkan kalau T-score, ketika populasi tidak diketahui atau ukuran sampel kurang dari 30, skor T digunakan. Lalu yang ketiga ada mean atau rata-rata. Kalau Z-score, rata-ratanya selalu 0, sedangkan kalau T-score, rata-ratanya selalu 50. Lalu yang keempat ada range atau jangkauan. Kalau Z-score berkisaran dari min 3 hingga 3. Sedangkan kalau T-score ini berkisaran dari 20 dan 80. Lalu yang kelima ada standar deviasi. Kalau Z-score simpangan bakunya selalu 1, sedangkan kalau T-score simpangan bakunya
turunannya selalu 10. Lalu yang keenam, ada hasil yang diperoleh. Kalau z-skor, hasil turunannya bisa negatif, sedangkan kalau t-skor, hasil turunannya tidak akan pernah negatif. Lalu yang ketujuh ada pilihan. Kalau z-skor relatif kurang disukai karena mendukung data besar, sedangkan kalau t-skor lebih disukai karena mencangkup rentang yang lebih tinggi. Tetapi dengan peningkatan ukuran, ia memiliki batasan yang melekat. Lalu yang ke-8 ada distribusi. Kalau z-skor, skor z adalah bagian dari distribusi z. Sedangkan kalau t-skor, skor t adalah bagian dari distribusi t. Lalu yang ke-9, dengan bertambahnya ukuran. Kalau z-skor, dengan bertambahnya ukuran, skor z cenderung digunakan. Sedangkan kalau t-skor, dengan pertambahan ukuran kegunaan yang berkurang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.